Hai, selamat datang di channel Inspirasi Idaman. Di dalam video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ya teman-teman ya mengenai perumahan Lindo Nava Park di BSD City. Jadi ini adalah suatu hasil mahakarya dari Hong Kong Land dan Sinarmas Land nih teman-teman nih. Ini adalah salah satu developer ternama ya, mungkin kalian sering dengar ya teman-teman ya. Nah ini untuk akses lingkungannya, jadi ini perkiraan, ini untuk show unit dulu ya teman-teman ya. Kira-kira sih untuk gambaran besarnya seperti ini teman-teman. Ini luas banget ya, kamu bisa lihat. Yuk kita sambil lihat ke dalam ya teman-teman ya, gimana penampakan dari area ini nih teman-teman. Untuk areanya di sini kamu bisa lihat nih teman-teman nih. Nah, jadi untuk area tampak depannya, ini kamu bisa lihat ini ada kayak dua tempat dimana kamu bisa jadi kayak ini apa? Untuk pejalan kaki atau pedestrian ataupun ini jalur mobil nih teman-teman. Nah ini penampakannya, ini rumahnya 3 lantai, ini kelihatan kokoh dan super banget ya. Jadi dengan tipe 15 ini kamu mendapatkan luas tanah yaitu sebesar 495 meter dan luas bangunannya yaitu 545 meter. Nah ini sekilas ini kayaknya bisa dilihat ini kayak posisi hook ya teman-teman ya. Ini kamu bisa lihat nih teman-teman. Ini kayak ada taman-taman airnya, jadi mengalir ke belakang sini ya, pinggir-pinggiran ini ya. Oke, nah sekarang kita lihat dalamnya teman-teman ya. Nah untuk area dalamnya ini kamu bisa lihat nih teman-teman, untuk carportnya ini sih gue rasa bisa 4 mobil ya, kamu bisa lihat ya. Ini luas banget. Terus garasinya juga dia sudah menggunakan yang namanya sistem motorik nih teman-teman. Ini kamu bisa lihat nih. Jadi kiri dan kanan ini, jadi kalau misalkan kamu baratnya habis pulang tinggal langsung mencet aja, klik langsung kebuka seperti ini teman-teman. Gimana, keren kan? Nah di sini gua ada juga video 360 derajat, jadi kamu bisa cek linknya di description ya. Kita sambil jalan aja ya teman-teman ya, kita langsung lihat nih areanya. Nah, ini area untuk kayak terasnya tuh besar banget ya, luas ya. Sini juga masih ada kayak semacam tudungan atap, jadi untuk pedestriannya. Jadi kalau misalkan hujan kayak posisi gua sekarang ini nih teman-teman, jadi itu bakal aman nih. Nah, ini juga nih area kolam ini enak banget nih, kamu bisa lihat ya, jernih dan rapih. Lalu untuk tampilan depannya ini, untuk dari pintunya bisa dibilang untuk pintunya itu sekitar 1,4 meteran ya, kamu bisa lihat ya, dimana lebar daun pintunya ini setengahnya lagi tuh bisa kamu buka nih teman-teman. Nah di sini dia untuk security locknya dia udah menggunakan yang namanya sistem seperti ini nih teman-teman. Ini kamu bisa lihat, udah bisa pakai pin dan juga bisa pakai fingerprint, lalu kamu juga bisa pakai tap teman-teman. Kamu bisa lihat ya, cakep ya. Nah terus juga ini di sampingnya ini juga ada untuk keamanan nih, security-nya nih. Jadi misalkan ada tamu atau apa, kamu bisa pantau atau lihat visualisasinya dengan kamera yang di sini teman-teman. Jadi praktis ya. Untuk tingginya sih tinggi banget, ini tempat peletakan CCTV idealnya sih di sudut situ ya. Jadi untuk bisa memantau keadaan sekitarnya nih teman-teman, sekitar rumah. Begitu kita masuk garasi di tipe 15 ini ada semacam 2 ruangan dimana bisa jadi untuk kayak toilet di sini teman-teman. Kamu bisa lihat ya, toiletnya lumayan panjang ke dalam, tuh lihat. Lalu di sini juga ada kayak semacam storage, dimana storage-nya sistem yang sliding ya. Nah, ini slidingnya ini lumayan besar, nih kamu bisa lihat ya teman-teman ya, panjang ke dalam nih teman-teman. Tuh. Oke. Lalu di sini juga ada di belakang petugas yang sedang berjaga ini ada kayak semacam gudang juga nih. Jadi ini gudangnya juga lumayan, jadi ini lebih ke lebar ya, tuh lihat. Kalau mau naruh tangga atau kainpel bisa di situ tuh teman-teman. Di sini kita akan lihat-lihat sedikit ya. Ini lebih ke area servis sih sebenarnya ya. Nih area servis ada kayak semacam bisa jadi ruangan untuk kamar ART. Ini ada kayak semacam dapur kotornya, lalu ini ada semacam toilet, lalu ini ada akses untuk ke bagian dalam nih teman-teman. Jadi nanti kita akan lihat ya. Nah, ini akses untuk halaman bisa dibilang inner garden bagian samping kanan ya teman-teman. Jadi nanti untuk konsep swimming poolnya tuh dia ada di atas, jadi di hitungannya lantai 1. Jadi ini hitungannya tuh kalau misalkan pertama kali kita masuk itu adalah G atau ground. Nah di sini kamu bisa taruh mesin cuci 2 tuh di sini di bawah tangga. Lalu di sini untuk area voidnya ini terbuka, ini mungkin kamu bisa untuk tempat jemur-jemuran ya. Jadi kamu bisa lihat ya kayak semacam separatornya itu biar nggak terlalu kelihatan jemuran kamu nih teman-teman. Kalau ini sih lebih ke akses service area ya teman-teman ya, ini tangganya. Nanti kita akan lihat lagi. Nanti kita akan lihat ke situ. Kita sedikit mengintip ke sini. Nah, ini
Ini toiletnya bisa dibilang cukup mewah. Jadi mewahnya kamu bisa lihat ya, ada area untuk shower, wastafel dan toilet duduk nih, cukup lengkap lah ya bisa dibilang. Nah, di sini kita akan sedikit mengintip pintu ini. Nah, ini pintu arah ke dalam sini nih teman-teman. Nah, namun kita nggak akan masuk lewat sini ya, kita masuk dari pintu samping dulu yang penjaganya itu. Di sini sebelumnya kita harus namanya ganti sendal dulu nih teman-teman waktu di show unit. Nah, ini untuk tampilan ruang tamu. Pertama kali kalau misalnya kita masuk dari pintu utama seperti ini, nah ini tampilannya seperti ini teman-teman. Ini plafonnya di sini gue suka banget, kenapa dia tuh tinggi. Tuh lihat, tingginya sekitar kalau menurut gue 6 meteran ada kali ya, atau 5,5. Lalu samping-samping kacanya ini dikasih kayak windows blind ini. Jadi kalau misalkan windows blind ini kamu buka, arahannya tuh bakal bisa enak banget, pencahayaannya tuh totally enak. Apalagi samping-sampingnya kamu bisa lihat ya, kayak ada kolam-kolam air gitu nih teman-teman. Wow, enak banget. Untuk pemilihan granitnya juga cakep. Terus juga ini separator yang untuk membatasi tangga nih. Ini kalau misalkan ini kamu bisa lihat ya tembusannya. Nah, jadi ini kalau menurutku sih cakep ya. Lalu di samping sini kamu bisa lihat ada namanya lift nih. Nah, ini kan ada tulisan G ya. G itu artinya ground. Jadi kita saat ini berada di lantai ground. Nah, di sini kita akan masuk ke kamar ini dulu nih. Kamar mandi yang bisa dibilang lebih ke untuk fungsi tamu ya. Namun kelihatannya mewah ya. Kamu lihat beberapa aksen kayu, lalu granitnya sini. Bisa lihat ya, abu-abu. Lalu wastafelnya bisa dibilang nih jadi sebagai kayak powder room ya, dimana dia tuh nggak ada area shower. Lalu juga untuk kacanya juga tinggi banget ya, menjulang tinggi sampai ke plafon. Lalu samping-samping kirinya juga di ini kanannya, kanan dari kalau misalkan kita masuk itu ada kaca-kaca, jadi memperbesar efek kayak ya ruangan kamar mandi tersebut teman-teman. Lalu sini ada kayak semacam ruang untuk santai di bawah tangga, jadi dia nggak jadiin storage, dia dibiarin terbuka aja. Jadi sih konsepnya bagus ya. Kenapa? Karena memang kaca-kacanya itu maksimal. Kamu bisa lihat ya, dia meneruskan cahayanya tuh, lihat ke dalam. Nah, di sini juga kalau untuk tangganya itu ini kristal lampunya ya bisa dibilang ya. Lampu kristalnya ini tinggi banget sampai ke lantai 3 itu tuh benar-benar yang namanya ngeplong banget nih teman-teman. Tuh, kamu bisa lihat ya, keren banget ya. Nah, kalau sini ini area bisa dibilang area sebelah kiri rumah, dimana kamu bisa nantinya menuju ke area. Di situ ada kayak barbecue, atau di paling belakang itu adalah area untuk kolam renang teman-teman. Namun di situ diaksesnya di lantai 1 ya. Ingat, ini adalah lantai ground. Yang tadi apa, dari akses service area itu ada tangga untuk menuju ke atas untuk servis. Yuk kita lihat-lihat dulu nih kamarnya. Kamar tidurnya aksennya merah dicampur abu-abu. Lalu ini unik ya, jadi kacanya itu seakan-akan kayak one way ya, transparan kalau bisa melihat dari ini. Tapi kalau ini reflektifnya cukup tinggi nih teman-teman, kamu bisa lihat ya. Lalu sekarang kita akan lihat ke kamar mandinya nih teman-teman. Kamar mandinya cakep banget ya, jadi full bawahnya itu adalah granit abu-abu dicampur ini hitam seperti ini. Lalu ini untuk area showernya ada yang sistem tertanam udah di plafon. Oh, ini ada lubang manhole nya ya teman-teman ya. Nah, di sini seperti ini teman-teman, kamu bisa lihat ya. Nah, kalau untuk teman-teman yang kalau misalkan belum merasa puas nih untuk lihat video ini, kamu bisa cek videonya di video 360 derajat ya, atau kamu mungkin bisa cek di bagian home tour ya, kalau untuk bisa lihat detail-detailnya. Tapi kalau memang untuk mau lebih puas sih, kamu bisa cek di video 360 derajat ya teman-teman ya. Nah, ini lapisan kamarnya ini di bawahnya pakai parket kayu nih teman-teman, kamu bisa lihat ya. Gordennya juga cakep ya, jadi selaras sama dipan yang belakang ini abu-abu. Jadi abu-abunya cukup bermotif. Nah, ini suasananya pas habis hujan kelihatannya lantainya tuh glossy ya. Namun ini pemilihan parket kayu yang depan ini tuh bagus teman-teman, jadi nggak menimbulkan efek licin ya. Itu adalah salah satu kelebihannya juga yang bisa dipertimbangkan ya teman-teman ya, penggunaan material seperti itu teman-teman. Nah, ini juga ada beberapa untuk security system, kamu bisa pantau juga nih dari ruang living room yang di bawah ini. Jadi untuk penataan kalau misalkan sistemnya ini kalau menurut gue sih oke ya, jadi dia tuh bagus ya. Jadi nanti di lantai 1 pun nanti kamu akan lihat nih. Nah, nih kamu bisa lihat ya, kita naik lift dulu.
Ini lift yang dibuat oleh Mitsubishi Electric, dimana dia bisa menampung sampai 6 orang dengan kapasitas maksimum adalah 450 kg. Nah, ini kita naik ke lantai 1 nih teman-teman. Untuk lapisan ininya, bawahnya pakai granit putih, samping-sampingnya kayu. Lalu untuk liftnya juga bisa dibilang atasnya ada manhole, kalau misalkan terjadi sesuatu itu darurat bisa penolongannya di situ, pertolongannya. Nah, ini kita ke lantai 1. Lantai 1 kita mungkin akan lihat kamar yang di sini dulu ya. Ini kamar yang hadap depan nih teman-teman. Jadi kamar hadap depan ini punya kamar mandi dalam. Ini nuansanya lebih ke abu-abu, pakai parket, lalu ininya warnanya soft putih. Ini ada kayak semacam railing separator, jika bisa lihat ya. Jadi dia kayak ngelengkung gitu untuk mempermanis hiasan. Ini untuk tempat kursi, jendela bisa dibuka. Namun memang di sini tidak ada yang namanya balkon hadap depan ya teman-teman ya. Nah, sini untuk area wardrobe. Area wardrobe-nya ini luas banget ya. Kamu bisa lihat nih, ada 1 2 3 4 5, ada 5. Kamu lihat ini pembatas kacanya ya. Jadi ada 6 ya kayaknya. Soalnya karena efek kaca ini jadi kayak panjang banget nih teman-teman. Jadi memang bagus ya naruh yang namanya kaca itu di persimpangan ya teman-teman ya. Entah itu di pertigaan atau di perempatan sih. Jadi nimbulin efek luas kayak gini nih teman-teman. Lalu untuk kamar mandinya, dia sudah dilengkapi dengan toilet duduk. Toilet duduknya unik ya, dikasihin pintu lagi nih teman-teman. Pintu kaca, area shower, ada yang sistem tertanam, dan juga ini. Nah ini wastafelnya ada 2 ya. Ini jadi ada 2 storage juga nih, kiri dan kanan nih teman-teman. Ini area untuk handuk. Nah, untuk bathtubnya nih luas banget ya, terbuka ya. Jadi cakep nih. Ini juga pakai marmer putih. Ini samping-sampingnya nih. Jadi dia padu marmer putih dengan granit putih dengan granit abu-abu nih. Bawahnya agak ke darky dikit nih teman-teman. Kamu bisa lihat ya. Konsep perpaduan warnanya. Jadi kalau suatu perpaduan warna tuh memang kadang kita harus bisa matching ya, supaya nggak terlalu kelihatan mencolok atau nggak pas lah kayak atau norak lah istilahnya ya. Ini kita akan lanjut. Kita lihat untuk area selanjutnya adalah kamu bisa lihat di sini. Ini untuk serat-seratnya nih gue suka nih. Kamu bisa lihat ya, detail motif serat dari wallpapernya. Nah bahkan di kamar pun kamu bisa lihat nih. Ini ada kayak semacam tempat untuk security ya. Jadi kamu bisa maintain. Ada lampu gantung juga, bagus. Kenapa masih ada lampu gantung? Ya gue rasa untuk kalian-kalian yang baru pertama kali dengar ya, mungkin kalian ini ya udah bisa dibilang tahu ya. Pentingnya lampu gantung itu ada biar kita bisa mengetahui yang namanya adanya suatu gempa nih teman-teman. Namun kalau misalkan kalian lihat nih dari bangunan seperti ini finishingnya, gue yakin ini tuh udah pasti tahan gempa lah kayaknya ya. Ini dia built-in quality-nya aja kelihatan bener mulus, rapi banget. Ya memang diperhitungkan secara matang ya. Secara kan ini kan developer ternama ya teman-teman ya. Ini ada beberapa spotlight nih teman-teman di area kitchen area. Jadi ini bisa dibilang kayak semacam dining room campur dengan living room di lantai 1 ini. Nah ini kamu bisa lihat keadaan sekitarnya cakep banget ya. Jadi memang luas 15 ini mungkin bisa dibilang bakal makan durasi lama di video ini teman-teman. Kenapa? Karena memang banyak banget yang bisa kalian lihat nih secara puas. Jadi memang bisa dibilang ini gue yang gerakin ya, tapi kalian kalau misalkan mau lebih luas, lebih puas, lebih tepatnya kamu bisa akses yang namanya video 360 derajat Lindon Nava Park ya. Kamu ketik aja nanti di channel gue nih. Nah ini untuk di bagian living room lantai 1, ke atasnya tuh tinggi banget plafonnya. Jadi kira-kira konsepnya nyaris sama dengan yang tadi di lantai pertama. Jadi ini dikasih hiasan lampu gantung. Ada beberapa jendela sini, lukisan kamu bisa lihat ya. Nah, di sini uniknya jendelanya ini kamu bisa buka nih teman-teman. Jadi jendelanya ini tuh lihat, wah bisa dibuka ke kiri dan ke kanan. Kamu bisa bayangin, ini udaranya udah otomatis tuh, kamu nggak bakal pengap lah. Berarti kalaupun malam, wah ini tuh dingin banget nih teman-teman nih. Dan kalau misalkan dibuka lebar kayak gitu pun kayaknya sih nggak bakal ada nyamuk ya teman-teman ya. Secara lingkungannya tuh rapih ya.
Nah ini kita akan lihat untuk akses kolam renangnya. Di si pintu sebelah kiri itu waktu gue coba tuh nggak bisa dibuka, jadi gue coba yang pintu tengah ini teman-teman. Sama konsepnya, pintu yang tengah ini bisa kamu buka ke kiri dan ke kanan, jadi bukaannya bisa lebar sampai 2 meter. Nah ini untuk area kolam renangnya gede banget ya. Nah itu akses untuk barbecue tuh, kamu bisa lihat tuh teman-teman. Ini untuk akses ke samping-sampingnya, kamu bisa lihat nih. Nah, itu torrentnya bisa kelihatan ya di sini ya teman-teman ya. Ini juga akses untuk dari samping sini teman-teman, di samping kiri rumah kalau di depan ya. Oke, waduh lihat, enak banget ya, tamannya luas banget sini. Wah, dijamin kalian kalau para sultan tinggal di Nava Park BSD ini, wah udah pasti oke banget nih. Jadi ini produk khusus dari Lindon Nava Park ya teman-teman ya. Kita akan lihat ke atas tampilannya seperti ini. Wow, sofanya juga enak ya, peletakannya jadi benar kiri dan kanan itu jendelanya kamu bisa atur sesuai dengan keperluan, dan juga pencahayaannya tuh maksimal. Nah ini ada kayak semacam pintu rahasia nih teman-teman, jadi benar-benar secara presisinya itu nggak kelihatan banget ya, handle-nya aja bahkan nggak kelihatan ya, itu khusus bisa dibilang intel tertentu lah teman-teman. Nah ini untuk dapur kotor nih teman-teman, kita sambil jalan aja ya, kita agak percepat. Untuk area dapur kotornya seperti ini teman-teman. Ini ada akses tangga yang ke bawah tadi untuk service area. Lalu sini juga ada kaca-kacanya, jadi nggak menimbulkan efek pengap ya, dan cahayanya itu cukup. Ini siang hari kayak gini bisa maksimal. Lalu sini ada kayak semacam tempat dimana dia kayak semacam ukuran 1 x 2 meter. Jadi ini lebih ke fungsinya sih untuk kayak gudang ya temen ya. Jadi kalau misalkan naruh storage bisa di situ nih. Nah, ini bisa kelihatan di sini juga. Untuk pemilihan materialnya juga catnya ini cakep banget ya, benar putihnya itu halus mulus, dan sistem itunya sinknya itu yang udah kayak ketanam gitu teman-teman. Nah ini kita nyobain nih naik tangga, tadi kan kita udah naik lift ya teman-teman. Untuk pemilihan ininya juga lantainya kamu bisa lihat ya, widih cakep banget ya teman-teman ya, putih-putih gimana gitu, halus mulus. Nah, ini tampak samping jendelanya, jadi benar sini pencahayaannya totally kalian bakal bener-bener satisfied, jadi puas banget ya teman-teman. Untuk pemilihan wallpapernya juga cakep, interiornya oke ya, kiri dan kanannya ada lukisan, tuh jendela lagi, jadi bener cahayanya tuh terang banget, ini kelihatan dari atas, seger banget. Itu kolam renangnya biru banget, kelihatannya cakep. Ini untuk area di sini bisa dibilang lebih ke kayak semacam ruangan untuk kerja ya, atau bersantai membaca buku seperti ini. Ini ada kontrol panelnya di sini. Windows sebelahnya juga kamu bisa atur tingkat intensitas cahayanya. Nah, ini untuk ada semacam standing lamp seperti ini berdiri. Nah ini kayak ada rak tertutup, ini unik ya, jadi kirain kayak model kulkas nih teman-teman ya sekilas ya. Ini posisi yang pertama, ini ruangan yang di sini, ini kamu bisa lihat ya, ini ada lift. Ini kita mungkin akan masuk sini dulu ya teman-teman. Untuk wardrobe-nya area sebelah kiri full kaca, jadi sistemnya sama. Jadi sebenarnya ini kalau dari dalam bisa lihat keluar, namun dari luar lihat ke dalam tuh agak sulit, reflektifnya tinggi. Untuk area shower room, toilet duduk, perpaduan warnanya, jendelanya oke. Gua rasa nanti ada door stoppernya juga biar nggak terlalu mentok sini. Ini untuk handuk bisa taruh situ. Untuk wallpapernya di sini sama ya, mesti gunain abu-abu, namun di bawahnya ini dia pakai parket kayu. Nah kalau untuk ruangan ini lebih ke entertainment nih teman-teman. Ini Windows sebelahnya bagus nih, yang kayak diffuser nih teman-teman, diffuser putih ya. Sini lihat nih, belakang-belakangnya nih kayak ada garis-garis hitam ini. Ini kalau misalkan ini sih gua rasa ya, ini kalau misalkan nonton TV di sini bakal enak sih ya. Secara suasananya kamu lihat ya, kayak ada home theater barnya. Ini dia agak kayak miring-miring gini nih teman-teman, fasadnya tampilannya. Cuman kayaknya sih cakep ya, kamu bisa lihat nih. Ini juga pemilihan built-in buat tempat taruh ini
tempat minuman-minuman nih enak banget nih, bagus. Glossy-nya dapat kayak marun-marun gimana gitu. Sekarang kita lihat ini ada dua kamar. Dua kamar ini bisa dibilang menghadap ke belakang ya kalau nggak salah ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini tampilan untuk kamar mandinya sama kira-kira dengan yang tadi kita lihat. Area shower ditutup dengan railing kaca, lalu perpaduannya lantainya granit abu-abu. Ini ya betul kan, hadap ke depan nih teman-teman. Tuh kamu bisa lihat ya. Ini view-nya ke hadap jalan raya. Jadi ini lokasi Lindon Nafa Park BSD ini tuh sangat dekat sekali nih teman-teman dengan area akses tol Jakarta, dan juga tuh dekat banget sama Mall Aeon. Jadi kira-kira kalau menurut gue sih sekitar 5-7 menit lah teman-teman. Jadi benar-benar menurut gue sih ini lokasinya mantap banget ya, benar-benar prime banget lah kalau misalkan kalian beli di sini nih teman-teman. Nah, untuk keterbatasan unit yang ada dan promo-promo yang ada, kamu jangan lupa ya untuk hubungi nomor gua fast respon di WhatsApp ya teman-teman ya. Linknya ada di description ya teman-teman ya. Ini untuk perpaduannya sama. Ini cuman ini sistemnya kayak push in ya kalau cermin ini ya. Oh bukan push in, sorry teman-teman. Ini sistem ditarik doang. Jadi ini ada kayak handle bawahnya. Cuman dia kayak di bawahnya tampilin LED strip. Nah ini yang uniknya adalah ini kayak semacam masih ada rongga. Jadi kaca itu ya masih ada inilah kayak macam pegangannya enak buat ngedorong sama nariknya teman-teman. Ini wardrobe-nya panjang ya. Atasnya pakai plafon kayu nih teman-teman. Motifnya ada beberapa downlight dan spotlight nih, kamu bisa lihat ya. Ini penataan downlightnya seperti ini. Ini tampilan tampak depan. Kira-kira menurut kalian gimana nih teman-teman? Ini kira-kira kamar terakhir yang kita bisa lihat di unit Lindon Nafa Park tipe 15. Nah sekiranya kalau dari gua pengen tahu nih, kira-kira buat kalian apa aja sih yang kalian suka dari tayangan video yang kalian lihat ini? Kalian tulis ya di kolom komentar ya teman-teman ya. Jika kalian suka, jangan lupa kalian tinggalin like dan kalian share ya teman-teman ya. Dukung channel ini dengan cara subscribe. Sampai di sini aja dari gue Yohanes and see you, bye bye. Dadah.